mengadakan kunjungan sejarah dhateng Candi Penataran. Tujuanipun kangge nambah wawasan bebarengan sejarah. Nami kula Anissa, kelas sedasa BD. Kula Arnelita, kelas sedasa BD. Kula Zalfa, kelas sedasa BD. Kula Pradata Gandakusuma, absen 18 kelas sedasa BD. Kula Muhammad Nurul Anam, kelas sedasa BD. Kami memulai kunjungan di Candi Penataran, candi terbesar di Jawa Timur, peninggalan kerajaan Majapahit. Candi ini memiliki area luas dan dulunya digunakan sebagai tempat ibadah. Di dinding candi terdapat relief yang menggambarkan cerita kehidupan dan ajaran moral dengan ukuran yang sangat detail. Salah satu kisah yang kami pelajari adalah Bubuksah dan Gagang Aging, yang memiliki cara hidup berbeda tetapi tujuan yang sama, yaitu mencapai kesempurnaan hidup. Dari cerita ini, kami belajar bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan kita tidak boleh menilai orang hanya penampilannya. Di Candi Penataran, kami juga mempelajari kisah Sri Tanjung, yang terkenal penuh makna kehidupan. Sri Tanjung adalah sosok yang setia dan jujur, namun ia difitnah oleh suaminya sendiri tanpa alasan yang jelas. Walaupun menghadapi kesulitan, ia tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Dari kisah ini, kami belajar bahwa kejujuran akan menang dan kita harus berhati-hati dalam berkata. Difungsikan sebagai tempat beribadah juga. Mengapa Candi Penataran dibangun di lokasi ini? Karena mungkin diperkirakan candi ini mungkin sangat suci. Jadi mungkin diperkirakan karena tempatnya bagus, tempatnya suci dan mungkin tempatnya nyaman. Waktu itu mungkin terus dibangunnya sebuah candi. Oh dan iya. Juga kan untuk menghalau letusan biar tidak tertampak, akhirnya para tokoh besar membuat bangunan di Candi Penataran. Lalu, apa makna atau cerita yang terdapat pada relief-relief di candi ini? Jadi makna dan ceritanya tadi ada kisah Sri Tanjung, Sang Setiawan, kisah Ramayana, dan juga mungkin Fabel itu ada kisah pesan moral, kesetiaan, kepatuhan, keikhlasan. Itu berada di relief-relief yang ada di Candi Penataran. Lalu, bagian apa yang paling penting dari kompleks Candi Penataran dan apa fungsinya? Jadi bagian penting, saya kira di Candi Penataran ini sangat penting karena di Candi Penataran ini sudah terkonsep masing-masing bangunan ada fungsinya. Jadi saya kira di sini memang Candi Penataran ini diperkirakan semua sangat penting, sangat berkaitan karena Candi Penataran ini kan dulunya digunakan sebagai tempat ibadah, artinya dibangun sesuai dengan fungsinya. Baik. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara masyarakat dulu menggunakan candi ini dalam kehidupan sehari-hari? Dari masyarakat pun mungkin karena Candi Penataran sudah dikelola oleh negara, yaitu secara pengelolaannya yang membiayai negara. Ada kebijakan baik dari pihak masyarakat mungkin ikut menjaga di lingkungannya agar Candi Penataran ini tetap lestari. Baik, terima kasih banyak. Selain itu, kami mengunjungi Istana Gebang yang merupakan rumah masa kecil Soekarno. Di tempat ini terdapat berbagai benda bersejarah seperti foto keluarga, perabot rumah tangga, dan peninggalan lainnya yang masih terawat dengan baik. Kami juga mengetahui bahwa nama kecil Bung Karno adalah Gusno, dan beliau lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa seorang tokoh besar juga memiliki masa kecil yang sederhana seperti kita. Hal ini memberikan motivasi bahwa siapa saja bisa menjadi sukses jika memiliki semangat dan tekad yang kuat. Kami juga menatani sikap pantang menyerah dan cinta tanah air dari Bung Karno.
Selanjutnya, kami mengunjungi makam Bung Karno yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno. Tempat ini memiliki suasana yang tenang dan penuh rasa hormat terhadap jasa beliau sebagai pahlawan bangsa. Kami melihat langsung area makam yang selalu dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah. Di sini, kami menyadari betapa besar perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kunjungan ini membuat kami lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa. Kami juga belajar untuk meneladani semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air. Tidak jauh dari makam, terdapat Museum Bung Karno yang menyimpan berbagai koleksi bersejarah. Di dalam museum terdapat benda-benda pribadi Bung Karno seperti pakaian, buku, foto, dan dokumen penting. Melalui benda-benda tersebut, kami dapat mengetahui lebih dalam tentang kehidupan dan perjuangan beliau. Kami juga melihat bagaimana peran Bung Karno dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Kunjungan ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik. Kami menjadi lebih memahami secara langsung, bukan hanya dari buku. Nah, yang terakhir, kami mengunjungi Masjid Ar-Rahman yang berada di kawasan makam Bung Karno. Masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sekaligus melaksanakan ibadah. Suasana masjid yang tenang membuat kami merasa nyaman dan lebih khusyuk. Kunjungan ini memberikan pelajaran bahwa selain belajar sejarah, kita juga harus tetap menjaga ibadah. Dengan demikian, kami dapat menyeimbangkan antara pengetahuan dan kehidupan spiritual. Kunjungan menika maringi pengalaman lan pengetahuan anyar tumrap kula lan kanca-kanca, mugi-mugi saged dados manfaat. Nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok dikat. Jiro lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.